seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab karena dia pemimpin keluarga, dia bisa membimbing. Itu baru enak jadi laki-laki ya. Yang paling enak tuh jadi laki-laki Madura, bisa ziyadah biduni iznin. Enggak juga, golok nanti keluar di rumah ya, keluar doang untuk motong bawang. Baik. Dan yang berikut yang penting adalah sudah tahu tadi fasfar bizatid din, maka yang berikut kalau kita mau dapat anak harus menggunakan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau anaknya yang bernama Qasim besar itu agak sedikit lincah itu. Kalau bahasa anak orang sekarang apa? Anak yang aktif itu hiperaktif lah, nggak bisa diatur. Itu Qasim, kecilnya itu lincah. Namun karena takdir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, maka anaknya diambil. Jadi Nabi ini punya anak yang aktif. Enggak ada di Qasim, ada di anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Ketika Nabi sedang khutbah, ini khutbah bukan ceramah, anaknya naik ke mimbar, anaknya bergayutan di kaki Rasulullah. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, gendong anaknya lanjutkan khutbah. Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Tapi saya heran kok di kitab fikih ini tidak dibahas. Kok di kitab fikih ini tidak dibahas? Seharusnya ada pembahasan itu di kitab fikih. Ya. Apakah kalau turun seorang khatib batal khutbahnya? Kan gak ada kan pembahasan begitu? Malah kalau tangan gerak-gerak ustadz-ustadz yang pada ngulang sholat, kan sombong amat itu ya. Cuma gerak-gerak tangan dia jadi anggap batal. Itu cuma makruh bukan batal. Jangan terlalu sombong dengan fikih kita yang saklek itu ya. Biasa-biasa aja. Fikih itu ciri-ciri orang faqih ya'lamul khilaf. Dia mengerti perbedaan. Semakin orang paham fikih, semakin dia toleran. Semakin orang jahil dengan fikih, saklek, dia gampang menyalah-nyalahkan orang. Beda dikit pulang sholat, beda dikit pulang zuhur. Ada yang begitu nggak? Saklek. Banyak orang begitu hari ini. Belajar kitab kuning bukannya tambah putih otaknya, tambah kuning otaknya. Ini prihatin juga saya melihat fenomena santri, tapi kok tambah saklek. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi kalau sudah bagus dinnya, sudah soleh, ya, sudah cocok, maka kalau mau bikin anaknya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Ya harus hafal doanya lah, ya kan? Cuma doanya nanti belajar di kitab apa namanya? Pura-pura nggak tahu. Saya malu nyebut nama kitabnya. Nggak cukup itu teori. Itu teori. Itu nggak mesti juga seperti di kitab. Yang penting kan sudah halal. Itu cuma anjuran. Nggak begitu juga boleh. Ya. Kalau anak sudah muncul di perut, ternyata inilah awal mulai memasukkan karakter pertama buat anak. Ini anak saya 2. Ini saya belum berarti berhasil ya didik anak. Ini masih proses. Tapi karakternya beda tergantung apa yang saya lakukan waktu ibunya hamil. Yang pertama, ibunya suka zikir khafi untuk menenangkan si anak. Ini lincah ini, aslinya dia jalan-jalan terus ini, yang gede. Disuruh zikir khafi.
Tapi di sela-sela hari-hari tertentu, ibunya dia suka musik yang agak sedikit kenceng, ngerok. Udahlah pakai rok panjang, ngerok. Saya orang yang sukanya seni-seni musik yang halus, sedangkan dia sukanya yang kenceng. Sampai hari ini kalau ada musik kenceng, dia bilang, Bi, jangan matiin, Bi. Radio, kita kalau nyetel radio di mobil, terus ada bunyi musik yang kenceng, langsung badannya gerak deh. Kalau saya, telinga saya langsung capek. Aduh, udah istighfar berkali-kali, dia malah menikmati. Jadi itu berpengaruh. Apa hobi orang tua waktu ibu waktu hamil. Pada mau hamil kan ini? Yang sudah pasti ingat-ingat tuh. Apa hobi kita ngaruh kepada anak. Ya. Yang kedua, istri hobi baca hizib. Hizibnya dibaca, baca Quran, khataman Quran, dalail. Tahu dalail khairat? Ya, ini anak dalail ini. Khataman dalail. Emang kalau kau dengerin sholawat dia langsung tenang. Ada efek. Berarti kalau mulai didik anak semenjak masih mulai perdengarkan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Saya nanya kepada dokter-dokter psikolog yang belajar dengan ilmu barat, dan mereka mengakui ada namanya healing, terapi healing untuk menenangkan bayi, untuk memasukkan memori kenangan kepada bayi bisa lewat musik, karena orang barat senangnya musik. Kalau kita kan ada sholawatan, benar nggak? Ada sholawatan, tapi kan sholawat juga ada dua. Ada sholawat yang tuntah, benar. Ada sholawat yang tanpa pakai musik. Coba nanti anaknya akan beda-beda tuh. Jadi jangan salahkan anak kita, kok anak kita begini dan begitu. Terus yang berikut, kalau sudah begitu, baru lahir, apa yang dilakukan? Diapain baru lahir? Diajak tarung. Wih, jagoan. Emang anak kambing bisa langsung berdiri? Yang bisa langsung berdiri anak apa? Anak kambing, anak kucing bisa langsung berdiri ya? Walaupun goyang-goyang. Saya nyaksiin kambing saya dulu lahir. Dulu saya juga anak yang suka merawat kambing, dan juga dulu senang sama anjing. Dulu seneng karena di kampung saya orang suka berburu. Kita nggak suka burunya, suka yang dijadiin buruan. Tuh anjing tuh, sama kemana-mana suka bawa anjing dulu. Kita jaksin anjing lahir, kucing lahir, itu langsung bisa berdiri. Ini waktu lahir langsung bisa berdiri nggak? Oh, jangan-jangan Ustadz Badrul Tamam bisa langsung berdiri kali? Enggak. Hah? Ada yang bisa langsung berdiri. Ini adik-adik yang santri. Dulu waktu lahir ingat gak? Ada yang ingat gak waktu lahir? Gak ada yang ingat. Jangankan kalian, Pak Kiai juga gak ingat. Dulu waktu nendang-nendang ibunya di perut, ingat gak? Ingat? Gak ada yang ingat. Saya juga gak ingat. Dulu waktu kalian minum air ketuban ibu, ingat gak? Gak ada yang ingat kan? Sama, kita gak ada yang ingat. Memori ini sangat pendek, tapi dia pasti tersimpan. Karena tubuh kita ini setiap selnya bisa menyimpan kenangan. Di hidung ada kenangan, contoh. Kayaknya yang pernah ke Jakarta deh. Ustadz Ali pernah jatuh cinta perempuan kan di Jakarta? Ya, pernah ya? Atau senang aja. Dia ada parfum khusus nggak dia? Nggak suka parfum. Ketahuan hidungnya.
hidung Korea. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kitab ini aman dibaca. Hidung itu punya memori terhadap aroma bau. Bau ketek. Wah, ketek dia nih. Bau apa lagi? Bau parfum. Bau parfum itu bisa membuat orang melayang kemana-mana. Nah, yang pernah dulu punya hubungan dengan seseorang, pasti kalau dekat-dekat sama dia, entah bau ketek, entah bau apa itu semerbak baunya akan tertanam di sini, nggak akan hilang. Udah 5 tahun, tiba-tiba ada orang lewat, parfumnya sama. Ingatan kita bukan orang itu, tapi kepada orang yang dulu kita pernah bertemu. Hidung ini punya kenangan. Jadi cara mengingat tidak hanya otak. Nah, ini tips belajar cepat. Belajar menghafal tanpa perlu pakai otak. Gimana caranya? Menghafal dengan semua tubuh kita. Gimana caranya? Orang itu akan menyerahkan dirinya kalau sudah senang dan cinta. Cintai guru, maka semua gerak guru akan tersimpan di tubuh kita. Ya, yang belum cinta sama gurunya, susah. Susah hafalnya, susah ntar. Apalagi gurunya galak. Kalau awal bayi baru lahir, dia apain? Diajak ngopi, diazani, ya. Pakai mic nggak? Nggak perlu, ya. Langsung azani. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain aswaja, bener. Ahlus sunnah wal jamaah tok 1001%. Bener ya? Ini ajaibnya orang Madura ya. Gak ada Wahabi, gak ada Salafi, Muhammadiyahnya gak ada ya. Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube. Bener? Ada ustadz ngomong, mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi pergunjingan ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini, namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa Tarmaza, Tirmizi, Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan, dan itu bid'ah ya. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi di bab Kitabul Aqiqah. Hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya 'alas shalah? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong?
Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngeak-ngeak, itu dia manggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, orang kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan, inilah yang disebutkan dalam satu riwayat, alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa? Terserah. Karena bayi itu menangkap rasa, pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh. Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramahin bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Dan yang terakhir, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil anak ikut kita, tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tua, gengsi ikut orang tua. Maka ini yang paling penting, itu kiat paling inti. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berdasarkan akhlak dari komunitasnya, temannya. Beruntunglah santri-santri ini punya kawan orang pesantren. Beruntunglah orang-orang di Madura, kebanyakan kampung di Madura ada pesantren. Ya, beruntung. Mau di mana aja orang zikiran, tahlilan, baca kitab, sholawatan, nikmatnya bukan main. Tapi itu berbanding kuat, terbalik dengan karakter orang Madura yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul Allah kasih hadiah. Ini karakternya dikasih hadiah yang besar. Begitulah di setiap tempat dan masa. Maka Bapak Ibu adinda para santri, kita bersyukur pesantren itu sebenarnya mewah. Kalau di kota orang mau kursus bahasa Inggris bayar, mau belajar bahasa Arab bayar, mau belajar bahasa Indonesia aja bayar, mau belajar matematika bayar, mau belajar nahwu sorof kursus berjilid-jilid gak bisa-bisa juga. Kalau di pesantren gajinya guru syukron, ya gak? Bahasa Maduranya apa? Sekalako. Sekalako gitu ya. Syukron. Paling-paling kalau ada berkatan isinya 5.000. Ya salam.
Itu ustadz ngajar nahwu shorof, ngajar tahfiz, ngajar akidah, ngajar semua. Itu ilmu mewah di Jakarta. Maka nih dua ustadz ini kalau udah kenal duit di Jakarta malas pulang. Tapi ada lagi yang mereka temui. Kalau mereka ketemu waliullah pasti nggak mau pulang juga. Saya nggak tahu nih mereka yang mana nih ya. Ketemu wali apa ketemu fulus nih. Mirip-mirip. Tapi saya yakin mereka ketemu waliullah ya. Orang kalau udah tahu cara mudah di Jakarta, itu ilmu yang di sini berserakan di sana jadi mutiara. Maka saya takjub dan sangat salut, angkat topi kalau bahasa orang luar kepada kiai-kiai, guru-guru yang cuma digaji dengan apa? Psikologa. Aduh susah sekali ya. Syukron, udah gitu aja ya. Cuma pakai TKS, terima kasih. Tapi mereka diberkahi oleh Allah. Coba lihat para kiai, para gus, Allah berkahi mereka. Allah berkahi karena mereka mau didik orang. Ternyata dulu, ini hiburan untuk saya dan para guru. Dulu Nabi pernah berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, nanti akan banyak orang-orang dari luar Madinah datang belajar kepada engkau, kepada kalian murid-muridku, wahai para sahabat. Abu Sa'id, ingat-ingat itu, benar Rasulullah wafat tidak lama, tiba-tiba banyak orang datang berkumpul di masjid mencari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang kemudian dikatakan Abu Sa'id? Abu Sa'id kata sambutan, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai wasiat para rasul. Jadi santri itu wasiat Rasul. Berarti yang dapat wasiat siapa? Guru. Kalau yang dapat wasiat guru ini meyakini ini wasiat Rasulullah, dijamin gak hidupnya? Dijamin hidupnya. Allah yang jamin langsung. Maka insya Allah kalau orang jadi muallim yang ikhlas, hatinya tidak pernah miskin, walaupun orang melihatnya miskin, ya. Karena jadi ustadz itu ribet, beli mobil baru dikira sedekah. Apalagi kalau ikut partai, wah depan bagi-bagi nih, ya. Ribet. Padahal itu hasil tabungan dia misalnya. Jadi ustadz itu jangan terlalu mencolok juga, langsung beli mobil bagus, jangan. Ya, bagusnya yang standar, yang cocok dengan keadaan dia. Walaupun kita sanggup beli banyak, kecuali ada orang datang ngasih. Rezeki tidak boleh ditolak. Ya, boleh nggak nolak rezeki? Ada nggak doa tolak rezeki? Yang ada tolak bala. Waqina syarrama, nggak ada. Waqina ma razaqta, nggak ada. Itu salah doa itu orang. Mursyidnya sepertinya iblis ya. Baik. Yang paling penting tadi apa? Al-mar'u ala dini khalil. Ustadz itu kalau nggak ngumpul sama orang ikhlas sama. Ustadz itu juga ada gap-gapnya, ada kelompok-kelompoknya. Ada ustadz ngartis. Dia bukan artis, gayanya doang. Kalau artis ditarif nggak? Tarif. Tuh kalau udah mulai narif-narif, itu udah ngartis namanya. Itu pantangan para kiai ya, benar gak pakai? Pantangan kiai. Namanya manusia, mau kiai, mau ustadz, mau wali, senang dikasih duit. Apalagi duitnya akeh, banyak. Benar gak? Seneng. Kalau bisa di atas honornya artis. Tapi gak boleh ngomong, gak boleh bilang saya ngajar sekian, bayar sekian, gak boleh, itu haram hukumnya. Kalau kecuali ngobatin orang, obat. Ya, kalau ngobat ngeruqyah boleh pakai tarif. Padahal lebih mulia jadi guru daripada ruqyah. Karena saking mulianya tidak boleh pasang tarif, karena dia mulia tak ternilai. Gak ada cara untuk menilainya. Semoga guru-guru kita dijaga keikhlasannya oleh Allah. Semoga jamaah murid-muridnya suka memberi hadiah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad.